Pemirsa Intens Investigasi. Kesabaran Ruben Onsu akhirnya hancur berkeping-keping. Setelah lama terdiam, Ruben Onsu akhirnya meluapkan kemarahannya yang selama ini terkubur rapat. Saat melakukan siaran langsung di media sosialnya, Ruben Onsu secara belak-belakan menampar balik semua tudingan mantan istrinya Sarwenda. Tak berhenti sampai di situ, Ruben juga memberikan serangan balik tentang teror debt collector. Lantas, mengapa Ruben Onsu menyentil keras Sarwenda yang justru berkoar-koar di depan media daripada melapor ke polisi jika ia memang merasa anak-anak terancam? Dan yang paling menyayat hati, Ruben Onsu akhirnya membeberkan satu penyesalan dan kesalahan terbesarnya selama 11 tahun menikah dengan Sarwenda. Kesalahan apakah yang membuat Ruben Onsu merasa bahwa kebaikannya selama ini telah digunakan sebagai senjata mematikan untuk melawannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, hubungan Ruben Onsu dengan Sarwenda kini memasuki fase yang paling kritis setelah keduanya saling melempar tudingan dan membongkar aib di sosial media. Tak lagi menggunakan perantara kuasa hukum, Ruben Onsu yang selama ini memilih bungkam akhirnya angkat bicara. Ruben Onsu membongkar sebuah rahasia besar yang selama ini disimpannya. Di sela-sela siaran langsungnya saat ia berjualan, Ruben Onsu mengeluarkan fakta yang mengejutkan bahwa Sarwenda pernah 3 kali kabur meninggalkan rumah selama masa pernikahan mereka. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Amarah Ruben kian terlihat ketika menyinggung sebuah rumor yang menuding bahwa dirinya mengidap virus menular 3 huruf yang mematikan. Hal ini sempat viral dari potongan chat di podcast Denny Sumargo. Dengan nada tinggi, Ruben menampar logika para pembuat rumor tersebut. Ia mempertanyakan, jika memang dirinya mengidap penyakit menular tersebut, lantas dari rahim siapa anak kedua mereka, Tania, bisa lahir dengan sehat? Menutup luapan emosinya, Ruben meminta dengan sangat agar polemik ini dikembalikan pada titik awalnya, yakni berfokus pada kedamaian dan mental anak-anak mereka. Lah itu Tania lahir dari mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya, dia begitu ya, gue kagak ngerti. Nah, lu gede kan sekarang? Ngerasain lu bayar rumah sendiri kali ya? Udah capek? Mana gue? Capek ya? Baru 6 bulan capek. Baru kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. 6 bulan capek, gimana sih ceritanya? Ih, gue mau udah move on. Ini diminta tentang anak. Ya wajar kalau anak gue gak mau. Wajar kalau anak gue beda ke gue. Wajar lah. Makanya ini tentang anak. Ruben Onsu juga menyoroti curhatan Sarwenda di podcast Denny Sumargo terkait debt collector dari pinjaman online yang diduga mencatut namanya. Dengan logika tajam, Ruben menyoroti sikap Sarwenda yang dinilainya berlebihan. Menurut Ruben, jika memang penagih utang itu datang mencari dirinya, sementara ia sudah tak lagi tinggal di rumah tersebut, Sarwenda seharusnya bisa mengabaikannya begitu saja. Ruben juga menegaskan, jika kedatangan debt collector itu benar-benar mengganggu dan membahayakan keselamatan anak-anak, langkah yang benar adalah melapor ke kantor polisi. Ruben katanya dia pinjol. Pertanyaannya gini, kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya gak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi.
orang yang datang mengganggu lu yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Puncak dari kepedihan Ruben Onsu terungkap ketika ia menanggapi status curhatan Sarwenda yang seolah merasa menjadi pihak yang paling bertahan selama 11 tahun. Dengan hati yang hancur, Ruben Onsu justru merasakan hal yang sebaliknya. Selama 11 tahun menikah, Ruben Onsu merasa dirinya lah yang terus-terusan dipaksa mengalah. Dan anehnya, selalu diposisikan sebagai pihak yang salah. Ruben Onsu secara mengejutkan mengatakan bahwa kesalahan dan penyesalan terbesarnya selama menikah adalah selalu menuruti apapun kemauan Sarwenda. Hingga akhirnya, kata maaf dari Ruben tersebut kini justru seolah dipelintir dan dijadikan senjata untuk melawannya. Pokoknya mau salah mau benar harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong, kenapa lu minta maaf? Ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh nggak bisa deh. Enggak. Diturutin, gue udah bilang ini kesalahan gue terbesar. Dari dulu gue iya-iyain aja dia. Melihat gelombang pertengkaran yang semakin liar, Denny Sumargo yang dianggap memberikan panggung akhirnya angkat bicara. Lantas, apa alasan Denny Sumargo menghadirkan Sarwenda dan Minola Sebayang secara bergantian dalam podcastnya? Dan benarkah ia merasa diserang oleh dua fandom sekaligus? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda mau tak mau ikut menyeret nama Denny Sumargo. Keputusan Denny Sumargo untuk menghadirkan Sarwenda dan kemudian disusul oleh pihak Ruben Onsu dinilai publik seolah telah memfasilitasi terjadinya perang terbuka di dunia maya. Mendapat sorotan tajam, Denny Sumargo akhirnya memberikan klarifikasinya. Menurutnya, setelah ia menerima kehadiran Sarwenda, ia merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai media untuk menjaga asas keadilan atau cover both side. Denny Sumargo tidak ingin podcastnya hanya menjadi corong untuk satu pihak yang berpotensi menghancurkan pihak lain. Itulah sebabnya pihak Ruben Onsu wajib diberikan ruang hak jawab di podcastnya. Kan udah cerita, masa gue cerita lagi. Awalnya kan dari Sarwenda, kemudian nggak mungkin lah kita nggak undang dari pihak RO, karena ini kan podcast sebagai media kan. Karena kalau satu sisi kan kesannya nggak both side, nggak bagus gitu. Jadi sebelum terima Sarwenda, kita juga invite dari Ko Ruben supaya kalau dia berkenan hadir, tapi akhirnya yang bisa hadir dari pengacara. Kehadiran Sarwenda dan Minola Sebayang yang saling bantah di podcast tersebut membuat Denny Sumargo mendapat protes dari dua kubu netizen sekaligus. Denny Sumargo mengungkapkan bahwa fans Ruben Onsu menuduhnya berpihak kepada Sarwenda karena pertanyaan Denny Sumargo dianggap kurang mencecar. Sementara di sisi lain, barisan pembela Sarwenda justru menudingnya membela Ruben Onsu karena dianggap terlalu mengiyakan ucapan pengacara Ruben. Gue membaca dua sisi, jadi sisi yang A, sisi dari pihak RO, fansnya bilang kalau gue berpihak pada Sarwenda karena pertanyaan gue kurang. Nah, yang Sarwenda fansnya malah bilang gue berpihak pada RO karena gue terlalu mengiyakan pengacaranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gua ya itu wajar lah. Itu pasti akan ada pro kontra di situ. Oke. Ya itu dari POV dari dua fansnya lah. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak SW blunder. Jadi sebenarnya ini pertarungan mereka sih.
Lantas, bagaimana akhir dari tudingan mengejutkan Sarwenda yang menyebutkan bahwa Ruben berselingkuh di tahun 2017 lalu? Benarkah tuduhan perselingkuhan itu hanya dipicu oleh emosi sesaat? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Dilempari isu penyakit menular 3 huruf hingga teror debt collector, tuduhan terhadap pihak Ruben Onsu memang seolah tak ada habisnya. Kali ini, sebuah unggahan mengejutkan dari Sarwenda di media sosial kembali memanaskan suasana. Dalam unggahan tersebut, Sarwenda secara terang-terangan menuding bahwa Ruben telah berselingkuh di tahun 2017 silam dan telah menghabiskan banyak uang untuk selingkuhannya tersebut. Menghadapi tudingan ini, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu langsung memberikan pernyataannya. Minola menjelaskan kronologi asli kejadian di tahun 2017 yang membuat Sarwenda marah besar. Menurutnya, hal itu bermula dari persoalan miskomunikasi, jadwal pemindahan barang, dan tidak adanya pembantu saat momen Lebaran. Minola pun dengan tegas menyayangkan mengapa pertengkaran suami istri di masa lalu harus diungkit kembali layaknya aib besar. Padahal keduanya kini sudah sepakat untuk berpisah. Ini kan diawali dari masalah perpindahan tanggal. Kan itu persoalannya, perpindahan tanggal liburan ya, atau mungkin pindah rumah kan gitu ya. Karena mungkin kalau pindah rumahnya itu karena kontraknya sudah habis, kontraknya itu sudah habis ya kan ya. Nah, udah habis itu kan kalau pindahnya itu di Lebaran kan nggak ada mbak kan begitu. Nah, Ruben mengatakan sudah diurus semuanya. Dia desak terus. Ruben bilang udah diurus. Mana nomor kontaknya? Udah diurus. Terus kemudian Ruben masuk ke dalam satu ruangan. Ya kalau saya tanya Ruben tuh kemana? Ben itu ke kamar kecil. Dia ke kamar mandi. Dia mau mandi. Tapi ketika dia nutup pintunya itu seperti kebanting, gedebar gitu, itu memancing emosinya si S. Mau teriak. Sampai Ruben keluar mandi pun teriak-teriak. Dan seperti biasa, ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Perselingkuhan itu, kalaupun memang misalnya ada, sekali lagi, jangan dipelintir. Kalaupun memang ada, faktanya kan tidak pernah dibuktikan. Ya, tapi kita anggap aja, kita percaya dengan apa yang disampaikan. Ini kan sudah masa lalu. Ini kan sudah selesai. Dengan keluarnya putusan perceraian, ini sudah selesai. Tidaklah tepat lagi jika hal ini dibawa di dalam momentum hari ini yang mereka sudah nggak punya hubungan apapun lagi. Kecuali memang ya masih sayang, nggak ngerti saya, ya. Tapi kalau memang udah betul-betul ikhlas, lepas ya ngapain kita membawa peristiwa ketika masih berumah tangga, sementara rumah tangga itu sendiri apapun alasannya kan sudah berakhir. Sekarang marilah fokus kita itu kepada bagaimana cara untuk membesarkan anak bersama-sama. Kan itu konteksnya. Jadi jangan dilarikan ke sana, dilarikan kemari. Kecuali yang seperti saya katakan tadi itu patut diduga upaya-upaya untuk membuat Ruben didiskualifikasi. Karena kan saya katakan, bagi orang yang sekarang mendapatkan hak, kan ini kan satu kemunduran dan satu hal yang memalukan kalau misalnya kemudian haknya ini dibatalkan, diberikan kepada Ruben gitu loh. Tapi kalau bagi Ruben, dia hanya berjuang kok. Kalau misalnya perjuangannya berhasil, ya anaknya pindah ke dia. Tapi tetap kan tidak mengeliminasi hak ibunya. Kalau dia nggak berhasil, tetap dia ayah anak ini. Jadi kan lebih nothing tulus Ruben sebenarnya dalam perjuangan ini. Ya lebih artinya sebagai kuda hitamnya ini. Nah, sementara sang juara ini kan dia amat sangat konsen dong bagaimana caranya supaya hak asuh anak ini tetap ada dalam tangannya. Sehingga ya pasti akan ada banyak macam cara untuk membuat si Ruben bisa masuk dalam daftar diskualifikasi dalam pertarungan di pengadilan ini. Jadi cuma kan masalahnya kan kalau memang sayang anak nih, ayo dong kita stop ya perdebatan, perselisihan apapun di depan media dengan menyampaikan hal-hal baru gitu loh. Ya marilah, artinya kita masuk ke saat tenang, saat teduh, menghormati proses hukum yang berjalan, ya kita berpikir bagaimana caranya agar proses itu bisa menghasilkan suatu putusan yang
sesuai dengan aturan hukum demi kepentingan hukum yang terbaik bagi para pihak. Udah itu aja, ngapain kita mesti bicara hal-hal yang baru gitu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.